Om wilahe ngastuna masidam sekaring bawana langgeng. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang sudah support dan dukung Kawruh Channel. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan kita hidup dalam semesta ini. Dan tidak lupa kepada para leluhur-leluhur kita, sesepuh bini sepuh dan guru-guru kita yang telah memberi pencerahan ataupun pengetahuan kepada kita untuk melaksanakan kehidupan ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan cara tirakat dari ajaran leluhur terdahulu untuk membangkitkan mata batin ataupun ilmu kebatinan ataupun cakra asna kerana untuk melihat benda-benda astral ataupun benda-benda gaib. Pada ajaran-ajaran leluhur terdahulu itu ada salah satu dinamakan laku tirakat. Bisa dengan berpuasa, bisa dengan ngebleng, pati geni, ada bisa kungkum. Nah, sebenarnya tirakat-tirakat ini sangat mudah untuk kita masuk ke ranah yang namanya dunia gaib ataupun membuka gerbang gaib kita. Biasanya dalam era sekarang disebutnya membuka mata batin. Nah, puasa yang bisa dilakukan untuk membuka mata batin yaitu dengan puasa ngeblas, tidak makan, tidak minum selama 7 hari ataupun ngebleng selama 7 hari dalam kamar, tidak makan, tidak minum. Karena apa? Di saat kita memaksa diri kita di titik terendah, menahan hawa nafsu kita yang seharusnya makan dan tidur itu tidak makan, tidak tidur, itu akan cenderung lebih cepat membawa seseorang ke alam bawah sadar. Nah, di saat orang tidak makan, tidak minum dalam jangka waktu mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, semakin lama dia semakin masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan tanpa mantra, tanpa doa, orang ini nanti akan dengan sendirinya melihat benda-benda gaib tersebut. Karena dari lakunya ini. Karena di saat kita dipaksa untuk melakukan sebuah tirakat yang memaksa diri untuk ke arah titik nol, sebuah kesedihan, penderitaan ataupun mengalahkan rasa kita sendiri, di situ ada orang yang bisa kembali kesadaran dirinya, ada orang yang masuk ke ranah alam kesadaran dirinya. Nah, dunia makhluk astral ataupun jin dan setan ini masuknya ke dunia alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar ini bisa menciptakan sesuatu penampakan ataupun perwujudan apabila kita menghendakinya. Dari rasa bisa dicipta. Dari cipta bisa diharapkan atau apa tujuannya. Makanya cipta rasa karsa karya. Dari olah rasa kita bisa mencipta sesuatu yang akhirnya kita perjuangkan untuk menjadi sebuah karya kita. Lah kalau kita ingin menciptakan makhluk gaib, ya jadinya makhluk gaib. Kalau kita kembali ke ranah kesadaran diri, ya akhirnya tahu diri, jati diri. Bertemu dengan guru yang sejati, yaitu kesadaran diri.
Nah, kenapa? Makanya tirakat yang paling mudah yaitu dengan membawa titik rendah dalam diri kita, yaitu dengan laku-laku tirakat yang memaksa diri untuk turun ke titik yang terendah. Seperti ngebleng dalam kamar 7 hari 7 malam atau 3 hari 3 malam tanpa makan. Itu kalau orang rasanya tinggi di dalam situ juga bisa melihat makhluk-makhluk astral itu. Tidak perlu meditasi. Karena apa? Ya karena itu tadi dari tubuhnya sendiri itu mencipta sesuatu. Itu adalah sebuah angan-angannya. Dia masuk dalam dunia alam bawah sadarnya. Sehingga melihat hal-hal seperti itu. Bisa juga dengan puasa. Walaupun tidak ngebleng, puasa biasa tapi tidak makan, tidak minum selama 3 hari atau 7 hari. Itu semakin lama jangka waktunya kan semakin cepat dalam melihatnya. Tidak perlu didoakan juga. Tidak perlu pakai mantra. Karena apa? Karena kondisi kita juga semakin menurun. Di saat kondisi kita menurun, nah ini kita lebih cepat masuk yang namanya alam bawah sadar. Karena di situ terjadi benturan antara kesadaran diri dan alam bawah sadar. Di saat alam bawah sadar menguasai, berarti orang itu akan masuknya ke dunia halusinasi ataupun ke alam gaib. Alam pemikirannya sendiri, alam angan-angannya sendiri yang menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Makanya tirakatnya simple, tidak usah terlalu ribet, tidak usah pakai doa juga bisa. Sampai cukup dengan menjalankan sesuatu yang membawa diri sampai ke dalam titik terendah, ataupun bisa menghilangkan atau menurunkan stamina diri sampean. Di situ dengan otomatis sampean akan melihat dengan sendiri. Karena mata kita juga bisa mencipta sesuatu yang hanya kita sendiri yang melihat, orang lain tidak bisa melihat. Tapi kalau sugesti kita kuat, kita juga bisa memperlihatkan kepada orang lain. Makanya orang yang melihat jin itu apabila ini megang yang satunya juga lihat. Itu karena yang satunya juga masuk ke ranah alam bawah sadar dari diri kita yang kita energinya kita salurkan kepada orang tersebut. Akhirnya terbawa sugesti dan ikut melihat juga. Itu sebenarnya penjelasan yang simpel. Jadi tidak ada sesuatu itu yang luar biasa kalau kita sudah menyadarinya. Justru kita bisa ini kita masuknya ke alam mana. Nah itu justru kita bisa menyadari hal tersebut. Makanya hati-hati dalam melakukan tirakat ataupun pembelajaran. Karena di situ kita akan masuk 2 dimensi itu tadi, antara kesadaran diri ataupun alam bawah sadar. Dan di saat sampai masuk alam bawah sadar, tidak segera kembali, akan selanjutnya dan seterusnya sampai masuk ke ranah tersebut. Tapi kalau sampai dengan fokus dan masih dengan kesadaran diri sampai juga akan menemukan sesuatu dalam diri panjenengan, tapi dalam konsep yang sebenarnya. Itu perjalanan spiritual ataupun tirakat dari ajaran leluhur-leluhur kita dahulu, sehingga kita bisa jelaskan kenapa orang puasa kok bisa melihat benda-benda gaib atau ini. Itu sebenarnya itu metodenya. Bisa dijabarkan, bisa dijelaskan secara real dan logika. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan yang lagi mencari keilmuan, yang lagi ngefan dengan dunia gaib, ataupun lagi memburu sesuatu sehingga bisa terbuka mata batin atau cakra asna atau kebatinannya, hati-hati, di situ ada satu ranah yang bisa membawa kita ke suatu tempat yang nanti akan sulit kita untuk kembali, yaitu alam bawah sadar kita sendiri. Dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.